Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut menonton video ini, silahkan isi kehadiran terlebih dahulu seperti biasanya ya. Seperti biasa, saya tidak akan pernah lupa mengingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan di era pandemi ini. Dengan memakai masker ketika bepergian, selalu rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan, melakukan social distancing, melakukan physical distancing, dan yang paling penting, perkuat imun tubuh dengan menjaga pola makan dan pola tidur. Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya juga tidak akan pernah lelah mengingatkan kepada kalian untuk tetap semangat belajar di era pandemi ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mengekspor berbagai pengetahuan baik melalui pembelajaran daring atau berselancar di berbagai platform internet. Ingat, apa yang kalian tanam hari ini, itulah yang akan kalian tuai nanti. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kita telah menuntaskan beberapa materi dari transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang sangat berkaitan erat dengan keempat materi yang kita bahas sebelumnya. Maka dari itu, kita ulas sedikit yuk. Yang pertama adalah translasi. Ayo, coba apa translasi? Ya, translasi adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan arah tertentu. Cara menentukan bayangan translasi gimana? Ya, dengan menambahkan matriks dari translasi dengan matriks koordinat awal. Yang kedua adalah refleksi. Seperti yang sudah kita ketahui, pengertian dari refleksi adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Cara menentukan bayangan dari refleksi yaitu dengan mengalihkan matriks dari refleksi dengan matriks koordinat awal. Untuk matriks dari refleksi tergantung terhadap apa dicerminkannya. Apakah dengan titik pusat 0,0, apakah dengan sumbu X, apakah dengan sumbu Y, atau dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah rotasi. Tentu masih ingat kan? Rotasi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan suatu bangun atau objek dengan cara berputar pada suatu sudut tertentu. Cara menentukan bayangan dari rotasi yaitu tergantung dari pusatnya. Jika pusatnya 0,0, maka cara menentukan bayangannya dengan mengalihkan matriks dari rotasi dengan matriks koordinat awal. Jika pusatnya P, Q, maka cara menentukan bayangannya yaitu dengan mengalihkan matriks rotasi dengan pengurangan antara matriks koordinat awal dikurangi dengan matriks titik pusat ditambah dengan matriks dari titik pusat. Yang keempat adalah dilatasi. Nah, masih ingat kan dilatasi? Ya, dilatasi adalah suatu jenis transformasi atau memperkecil suatu bangun tanpa merubah bentuk. Cara menentukan bayangan dilatasi yaitu tergantung dari pusatnya. Jika pusatnya 0,0, maka cara menentukan bayangannya yaitu mengalihkan matriks faktor skala dengan matriks koordinat awal. Jika pusatnya P, Q, maka cara menentukan bayangannya yaitu mengalihkan faktor skala dengan pengurangan antara koordinat awal dengan titik pusat, lalu ditambah dengan matriks dari titik pusat. Biasanya saya mau bertanya dulu nih, di antara kalian ada gak sih yang pernah jalan-jalan ke Infinity Room seperti video di sini? Nah, di sana kita akan melihat seolah banyak sekali benda dan bayangan kita pun akan menjadi banyak. Tahukah kamu bahwa Infinity Room ini menggunakan salah satu konsep materi yang akan kita bahas sekarang yaitu terkait komposisi transformasi. Dengan pemikiran yang kreatif melalui komposisi transformasi, kita dapat menciptakan sesuatu yang indah dan bernilai jual kan? Maka dari itu penting banget loh bagi kalian untuk mempelajari komposisi transformasi. Agar kalian mendapat acuan ketika mempelajari komposisi transformasi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan minima atau sering disebut dengan KKM. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, ada beberapa hal yang harus kalian capai setelah kalian melakukan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif dan proaktif, berani bertanya, berpendapat dan menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu dalam memahami konsep dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kalian harus dapat menemukan konsep dari komposisi translasi, komposisi refleksi, komposisi rotasi, dan komposisi dilatasi melalui pengamatan terhadap masalah kontekstual dan objek pada bidang koordinat kartesius dan kaitannya dengan konsep matriks. Selanjutnya, kalian harus dapat menentukan bayangan dari komposisi dua translasi, komposisi dua refleksi, komposisi dua rotasi, dan komposisi dua dilatasi. Dan yang terakhir, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi transformasi. Untuk kriteria ketuntasan minima sendiri masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu 75. Tapi saya yakin kalian pasti akan lebih dari itu.
Oke, sebelum lanjut menonton video ini, silakan unduh terlebih dahulu materi ajar yang sudah dipublish di Google Classroom, atau kalian bisa mengunduhnya di link description below. Nah, setelah kalian mengunduhnya, jangan lupa untuk membaca cara penggunaannya terlebih dahulu ya. Sebelum kita membahas terkait komposisi, transaksi, dan komposisi yang lainnya, kita harus mengetahui dahulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komposisi transformasi? Nah, komposisi transformasi sama halnya dengan komposisi fungsi yang telah kita pelajari di kelas 10, yaitu misalnya kita coba lihat di sini. Di sini terdapat fungsi f yang memetakan dari domain ke kodomain pertama. Kemudian dilanjut dengan fungsi g yang memetakan dari kodomain pertama ke kodomain kedua. Nah, untuk pemetaan dari domain ke kodomain kedua, itulah yang dimaksud dengan komposisi atau sering dilambangkan dengan g bundaran F. Nah, begitu juga dengan komposisi transformasi. Bisa kita lihat di sini. Transformasi 1 memetakan atau T1 ya, memetakan dari domain ke kodomain pertama. Kemudian dilanjutkan dengan T2 atau transformasi 2 yang memetakan ke kodomain kedua. Nah, pemetaan dari domain ke kodomain kedua ini disebut dengan komposisi transformasi dan dilambangkan dengan T2 bundaran T1. Nah, T2 bundaran T1 ini bisa dioperasikan sebagai berikut. Seluruh proses ini dapat juga kita gambarkan dengan skema berikut, yaitu di mana ada sebuah titik A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransformasi dengan transformasi T1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjut lagi nih dengan transformasi kedua sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Yap, sudah mengerti kan? Sekarang kita lanjut ke komposisi translasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa wayang golek dan siput yang berpindah merupakan contoh dari kehidupan yang berkaitan dengan translasi. Nah, tahukah kamu bahwa wayang golek dan siput yang berpindah ini juga menggunakan komposisi translasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Yuk, agar kamu dapat mengidentifikasinya, tonton video berikut selama 30 detik. Dari contoh yang kalian saksikan barusan, kita dapat melihat bahwa proses transaksi yang dilakukan baik pada wayang golek ataupun siput yang berpindah itu lebih dari satu kali. Maka dari itu yang dimaksud dengan komposisi transaksi yaitu gabungan dari proses dua transaksi atau lebih. Lalu bagaimana dong cara menentukan bayangannya? Mari perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Misalkan ada sebarang titik A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransaksikan dengan T1, lalu dilanjutkan dengan T transaksi T2. Nah, kita sekarang perhatikan bidang koordinat kartesius ini. Nah, di sini ada titik A, kemudian titik A ini ditransaksi atau digeser dengan T1 sejauh A1, B1 sehingga menghasilkan A aksen. Kemudian A aksen ini ditransaksikan dengan T2 sehingga digeser sejauh A2, B2 sehingga menghasilkan A double aksen. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa dari A ke A double aksen itu merupakan komposisi dari transformasi. Kali sini transaksi berarti komposisi translasi. Nah, proses ini dapat kita gambarkan juga sebagai berikut, yaitu A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransaksi dengan T1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat A, X aksen, Y aksen, lalu dilanjutkan dengan T2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, dari sini dapat kita peroleh bahwa A double aksen itu merupakan perolehan dari penjumlahan antara matriks T1. Nah, dari sini kita dapat peroleh bahwa A double aksen itu merupakan penjumlahan dari matriks T2 ditambah dengan matriks A aksen. Sedangkan matriks A aksen sendiri merupakan perolehan yaitu penjumlahan antara matriks T1 ditambah dengan matriks koordinat awal. Nah, dari sini kita dapat memperoleh bahwa A double aksen itu sama dengan matriks T1 ditambah dengan matriks T2 ditambah dengan matriks koordinat awal, atau kita dapat menuliskannya sebagai berikut.
Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan cara menentukan bayangan dari komposisi dua transaksi, yaitu kita harus mencari terlebih dahulu matriks T2 bundaran T1, yaitu dengan menjumlahkan terlebih dahulu matriks dari transaksi 1 ditambah dengan matriks transaksi 2. Setelah kita memperolehnya, kita tambahkan dengan matriks koordinat awal. Agar lebih paham, kita latihan contoh soal yuk. Oke, di sini ada sebuah soal. Tentukan titik bayangan B negatif 2,3 jika ditransaksi sejauh 1 negatif 1 yang dilanjut oleh transaksi matriks 3 negatif 2. Seperti biasa, kita cari tahu dahulu nih apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, yang pertama adalah diketahui. Oke, di sini diketahuinya yaitu bayangan B ya. B-nya itu adalah negatif 2,3. Lalu untuk B ini ditransaksi sejauh 1 negatif 1. Nah, kita pisahkan untuk transaksi awalnya dengan T1, yaitu T1 sama dengan 1 negatif 1. Selanjutnya, kan dilanjut nih transaksi oleh matriks 3 negatif 2. Kita pisahkan untuk transaksi lanjutannya dengan T2, sehingga kita peroleh untuk T2-nya itu sama dengan 3 negatif 2. Oke, karena di sini sudah jelas banget ya di awalnya tentukan titik bayangan B. Oke, berarti yang ditanyakannya adalah kita misalkan bayangan dari titik B itu adalah B aksen. Oke, sekarang jawab. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa cara menentukan komposisi dua transaksi, kita cari tahu dahulu nih matriks dari transaksi 2 bundaran transaksi 1. Oke, di sini untuk berarti kita tinggal tulis ya, matriks T2 bundaran T1 itu sama dengan matriks T2 ditambah matriks T1. Kenapa ditambah nih? Karena kan ini transaksi ya. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan nih. Untuk matriks T2-nya berapa? 3 negatif 2 ya. Oke, 3 negatif 2 ditambah dengan matriks T1. Matriks T1-nya berapa? 1 negatif 1. Oke, setelah ini kita ketahui nih, tinggal kita operasikan. 1 ditambah 3 berapa? 4. Negatif 1 ditambah negatif 2 negatif 3. Nah, sehingga kita peroleh untuk matriks T2 bundaran T1-nya adalah 4 negatif 3. Nah, setelah kita mengetahui matriks dari T2 bundaran T1, kita tinggal mencari bayangannya ya. Karena di sini kita misalkan ya untuk bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan, maka matriks tinggal matriks T2 bundaran T1 yaitu 4 negatif 3 ditambah dengan koordinat matriks awal yaitu negatif 2, 3. Oke, sekarang kita tinggal operasikan nih. X aksen, Y aksen sama dengan 4 ditambah negatif 2 berapa? Oke, 2 ya. Lalu negatif 3 ditambah 3 berapa? 0. Oke. Nah, di sini sehingga kita memperoleh nih untuk nilai X aksennya sama dengan 2, untuk nilai Y aksennya sama dengan 0. Dan akhirnya kita peroleh untuk koordinat titik bayangan dari B atau B aksen itu sama dengan 2,0. Oke, selanjutnya kita akan membahas komposisi refleksi. Tadi di awal saya telah menyebutkan bahwa infinity room merupakan salah satu contoh dari komposisi transformasi. Nah, tahukah kamu bahwa infinity room ini menggunakan komposisi transformasi refleksi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Di sini siapa nih yang sering pergi ke salon? Jika kalian sering, pasti kalian pernah mengalami fenomena seperti berikut. Ya, pantulan dari pantulan. Nah, sekarang coba kalian identifikasi di mana sih sebenarnya letak komposisi refleksi pada dua contoh tersebut dengan menonton video berikut selama 30 detik. Gimana, sudah ketemu? Apa coba? Refleksinya lebih dari 2, pencerminannya lebih dari 2. Ya, betul sekali. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan komposisi refleksi yaitu merupakan gabungan dari 2 refleksi atau lebih. Sekarang, bagaimana dong cara menentukan bayangannya? Yuk, kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut.
Misalnya, ada sebaran titik A yang direfleksikan terhadap C1 kemudian dilanjutkan terhadap C2, di mana C1 itu matriks refleksinya adalah A, B, C, D, dan C2 matriks refleksinya adalah E, F, G, H. Yuk, kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius berikut. Ya, di sini ada titik A, kemudian titik A direfleksikan terhadap matriks C1 sehingga menghasilkan A aksen. Dilanjutkan dengan C2 sehingga menghasilkan A double aksen. Dari A ke double aksen merupakan komposisi refleksi atau bisa dituliskan dengan C2 bundaran C1. Nah, proses ini dapat kita gambarkan sebagai berikut, yaitu A dengan koordinat X, Y kemudian direfleksikan terhadap C1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, dilanjut dengan C2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa A aksen itu merupakan perolehan dari perkalian antara matriks C1 dengan matriks A atau matriks koordinat awal. Kemudian untuk A double aksen itu merupakan perolehan dari perkalian antara matriks C2 dengan A double aksen. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan lagi bahwa X double aksen, Y double aksen itu sama dengan matriks C2 dikali matriks C1 dikali dengan matriks koordinat awal. Atau kita bisa dapat menulisnya sebagai berikut, di mana X double aksen, Y double aksen itu sama dengan perkalian antara matriks C2 bundaran C1 dikalikan dengan matriks koordinat awal. Di mana matriks C2 bundaran C1 itu merupakan EFGH dikali ABCD. Nah, dari proses tadi juga dapat kita buat skemanya, yaitu A dengan koordinat X, Y, kemudian direfleksikan terhadap C1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, lalu dilanjutkan dengan C2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, proses dari A ke A double aksen ini merupakan komposisi dua refleksi. Atau kita bisa menuliskannya dengan C2 bundaran C1. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan, untuk menentukan bayangan dari komposisi dua refleksi, kita harus mencari terlebih dahulu MC2 bundaran C1-nya. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan matriks koordinat awal. Agar lebih paham, kita latihan contoh soal yuk. Oke, di sini ada sebuah soal. Tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1 oleh pencerminan terhadap sumbu X dilanjut dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, seperti biasa kita cari tahu dulu nih, apa sih yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, di sini diketahui. Nah, diketahui untuk persamaan bayangan kurvanya adalah Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1. Sekarang, kan yang pertama itu dicerminkan terhadap sumbu X. Kita misalkan untuk transformasi satunya atau T1-nya adalah pencerminan terhadap sumbu X. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Kita misalkan nih, pencerminan terhadap sumbu Y-nya itu adalah transformasi 2. Nah, selanjutnya kita tahu yang ditanyakan. Nah, ditanyakan di sini adalah persamaan bayangan kurva. Oke. Bagaimana nih cara menentukan persamaan bayangan kurva? Nah, seperti sudah kita ketahui, cara menentukan dari komposisi dua refleksi, kita harus cari tahu dahulu nih matriks dari T2 bundaran T1-nya. Oke, di sini kan ada T1-nya itu pencerminan terhadap sumbu X. Berarti kita definisikan terlebih dahulu nih, untuk matriks dari T1-nya itu, maka terhadap sumbu X itu berapa? Nah, di sini kita peroleh bahwa T1-nya itu adalah 1, 0, 0, negatif 1. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk T2-nya. Di sini T2-nya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti matriksnya adalah matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, berarti T2-nya itu sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, sekarang kita tinggal cari T2 bundaran T1. Nah, berarti T2-nya kan negatif 1, 0, 0, 1. T2-nya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Nah, sekarang kita tinggal operasikan nih T2 bundaran T1, alias matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1. Sehingga kita memperoleh nih untuk T2 bundaran T1-nya yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, setelah kita menemukan matriks dari T2 bundaran T1, kita tinggal mencari bayangan dari koordinat awalnya. Di mana bayangan dari koordinat awalnya? Di mana koordinat awalnya itu kita misalkan seperti biasa, yaitu dengan X, Y. Nah, sehingga kita peroleh nih X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1, yaitu matriks dari sini ya, T2 bundaran T1 dikalikan dengan matriks koordinat awal. Nah, setelah itu kita tinggal operasikan nih, negatif 1 dikali X, berarti negatif X, 0 kali Y tambah 0 ya berarti.
Lalu selanjutnya negatif 1 dikali Y, negatif Y. 0 dikali X berarti 0. Oke, sehingga kita memperoleh nih untuk X aksennya itu sama dengan negatif X dan Y aksennya itu sama dengan negatif Y. Nah, setelah ini kita akan memperoleh X aksen sama dengan negatif X. Dimana kita operasikan kan kita carinya nilai X nih, berarti di X sama dengan X sama dengan negatif X aksen. Oke, yang selanjutnya kita juga memperoleh persamaan matriks Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, karena yang kita cari itu, yang akan kita substitusikan nanti itu adalah nilai Y, jadi kita Y sama dengan ya, jadi Y sama dengan negatif Y aksen. Karena kita sudah memperoleh nilai X-nya yaitu sama dengan negatif X aksen, nilai Y-nya sama dengan negatif Y aksen. Nah, sekarang tinggal substitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan awal kurva. Nah, kita tulis dulu nih, persamaan awal kurvanya berapa? Nah, persamaan awal kurvanya yaitu Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1. Yuk, kita tinggal substitusikan. Untuk nilai Y, Y-nya apa nih? Nilai Y-nya adalah sama dengan negatif Y aksen. Kita ubah Y-nya jadi negatif Y aksen. Sama dengan 3X. X-nya berapa? X-nya adalah negatif X aksen. Oke, kita tinggal substitusikan di sini. Negatif X aksen dipangkatin 2 ditambah 2X, X-nya adalah negatif X aksen. Kita ubah lagi, dikurangi 1. Oke, sekarang kita tinggal operasikan. Untuk negatif Y aksen, tetap ya, negatif Y aksen sama dengan, karena negatif X aksen dipangkatin 2, maka jadi positif ya. Jadi 3X aksen pangkat 2 dikurangi 2 dikali negatif X aksen kan negatif 2X aksen dikurangi 1. Nah, sehingga atau kita bisa menuliskannya seperti berikut ya, yaitu Y aksen sama dengan negatif 3X aksen pangkat 2 ditambah 2X aksen ditambah 1. Kenapa bisa gini? Kita kalikan semua luasnya dengan negatif. Sehingga kita peroleh nih, untuk persamaan bayangan kurvanya adalah Y aksen sama dengan negatif 3X aksen pangkat 2 ditambah 2X aksen ditambah 1. Atau kita juga bisa menulisnya Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Oke, gampang kan? Oke, yang ketiga kita akan membahas terkait komposisi rotasi. Seperti biasa, saya mau bertanya dulu nih, di antara kalian ada nggak sih yang pernah naik biang lala? Jika kalian pernah, berapa kalikah kalian mengalami perputaran? Tentunya nggak satu kali kan? Nah, tahukah kamu bahwa biang lala ini menggunakan konsep komposisi rotasi? Dapat kamu mengidentifikasinya? Sebelumnya, kita juga telah mengetahui bahwa kipas angin merupakan salah satu benda yang menggunakan konsep rotasi. Nah, tahukah kamu bahwa kipas angin juga menggunakan konsep dari komposisi rotasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Nah, sekarang coba kalian tonton ulang video selama 30 detik untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya komposisi rotasi itu. Gimana? Sudah ketemu? Apa coba? Rotasinya lebih dari satu kali. Betul. Lalu apa lagi? Ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan komposisi rotasi yaitu gabungan dari dua rotasi atau lebih. Nah, sekarang bagaimana dong cara menentukan bayangannya? Yuk, kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Misalnya, ada sebuah titik A dengan koordinat X, Y, kemudian dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh alfa 1, lalu dilanjutkan dengan rotasi terhadap pusat O 0,0 dengan sudut alfa 2. Yuk, kita coba gambarkan pada bidang koordinat kartesius berikut. Oke, di sini terdapat titik A. Titik A ini kemudian akan dirotasikan sejauh alfa 1 terhadap titik 0,0 sehingga menghasilkan A aksen. Nah, dari aksen ini kemudian dirotasikan lagi nih terhadap pusat O 0,0 dengan sudut alfa sehingga menghasilkan A double aksen. Nah, dari seperti yang kita ketahui bahwa A ke A double aksen itu merupakan komposisi. Kalau di sini berarti komposisi rotasi. Bisa kita tulis dengan alfa 2 bundaran alfa 1. Nah, proses tadi juga dapat kita gambarkan sebagai berikut, yaitu A dengan koordinat X, Y, kemudian dirotasikan terhadap titik 0,0 dengan sudut alfa 1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dilanjutkan lagi nih dengan rotasi terhadap pusat 0,0 yang kemudian dengan sudutnya adalah alfa 2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, karena pusatnya 0,0 kita dapat memperoleh bahwa X aksen, Y aksen atau matriks A aksen itu merupakan perkalian antara rotasi 1 dengan koordinat awal A yaitu X, Y, atau bisa kita tuliskan dengan cos alfa 1 negatif sin alfa 1 cos alfa 1 dikalikan dengan matriks awal yaitu A, X, Y. Nah, selanjutnya untuk A double aksen atau kita bisa tulis dengan matriks yaitu X double aksen, Y double aksen itu merupakan perolehan dari perkalian antara R2 dengan A aksen. Nah, dengan mensubstitusikan matriks dari A aksen yaitu X aksen, Y aksen, kita akan memperoleh bahwa X double aksen, Y double aksen itu sama dengan rotasi 2 dikali dengan rotasi 1 dikali dengan koordinat awal.
Atau kita bisa menuliskannya seperti ini. Matriks dari R2 yaitu cos alpha 2 negatif sin alpha 2, sin alpha 2, cos alpha 2 dikalikan dengan matriks R1 yaitu cos alpha 1 negatif sin alpha 1, sin alpha 1, cos alpha 1 lalu dikalikan dengan matriks koordinat awal atau A di sini ya, yaitu X, Y. Atau kita dapat menuliskannya sebagai berikut, yaitu R2 bundaran R1 dikalikan dengan XY sama dengan tadi matriks dari R2 dikali matriks R1 dikali dengan matriks koordinat awal. Nah, dari seluruh proses tadi dapat kita gambarkan skemanya sebagai berikut. A dengan koordinat X, Y kemudian dirotasikan dengan R1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kemudian dirotasi lagi dengan R2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Dari A ke A double aksen merupakan proses dari komposisi dua rotasi atau bisa dilambangkan dengan R2 bundaran R1. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa cara menentukan bayangan dari komposisi dua rotasi yaitu kita mencari terlebih dahulu untuk matriks dari R2 bundaran R1. Nah, setelah kita menemukan itu, kita kalikan dengan matriks awal. Agar lebih paham, kita latihan contoh soal yuk. Di sini terdapat sebuah soal yaitu tentukan persamaan bayangan parabola 2y sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4 dirotasi 30 derajat berlawanan arah jarum jam dilanjut dengan 60 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O 0,0. Oke, di sini seperti biasa diketahui bahwa persamaan bayangan parabolanya, lalu kita misalkan untuk rotasi awalnya dengan transformasi 1 sama dengan rotasi 0,30 derajat. Lalu untuk rotasi yang kedua 60 derajat kita misalkan dengan T2 sama dengan rotasi 0,60 derajat. Nah, setelah ini kita cari tahu apa yang diketahui ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah persamaan bayangan kurva. Setelah kita ketahui bahwa untuk mencari persamaan bayangan kurva dari komposisi komposisi dua rotasi, kita cari tahu dulu nih matriks dari T2 bundaran T1. Nah, untuk matriks T2 bundaran T1 seperti yang kita sudah ketahui dari pembuktian konsep sebelumnya, di sini diperoleh sama dengan cos alpha ditambah cos alpha 2 ditambah alpha 1 negatif sin alpha 2 ditambah alpha 1 sin alpha 2 ditambah alpha 1 cos alpha 2 ditambah alpha 1. Nah, setelah ini bagaimana? Kita tinggal substitusikan nih. Untuk alpha 2-nya kan di sini T2-nya berarti 60 derajat ya. Untuk alpha 1-nya adalah 30 derajat. Yuk, kita substitusikan sehingga menghasilkan seperti ini ya. Cos 60 derajat ditambah 30 derajat, sin 60 derajat ditambah 30 derajat, lalu negatif sin 60 derajat ditambah 30 derajat, cos 60 derajat ditambah 30 derajat. Nah, setelah kita tambahkan 60 derajat ditambah 30 derajat berapa? 90 kan? 90 derajat. Sehingga kita peroleh nih untuk matriks rotasi 2 bundaran rotasi 1 adalah cos 90 derajat negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, dari sini kita peroleh untuk cos 90 derajat kan 0, negatif sin 90 derajat adalah negatif 1. Untuk sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0. Nah, akhirnya kita menemukan nih untuk matriks T2 bundaran T1-nya yaitu adalah 0, negatif 1, 1, 0. Lalu setelah kita mengetahui ini bagaimana dong? Ya, kita tinggal substitusikan ke mencari bayangan dari titik koordinat awal yang kita misalkan dengan X, Y. Yuk, kita tinggal substitusikan. Jadi, X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks dari ini ya, matriks T2 bundaran T1 dikali dengan matriks koordinat awal. Sehingga kita peroleh nih, untuk 0 kali X, 0 ya, negatif 1 dikali Y, negatif Y. 0 dikali Y, 0, 1 dikali X, X. Oke, kita peroleh nih, untuk X aksen, Y aksen yaitu sama dengan negatif Y, X. Sehingga diperolehlah nih untuk X aksennya itu sama dengan negatif Y atau Y sama dengan negatif X aksen. Lalu untuk Y-nya itu, Y aksennya itu sama dengan X atau kita bisa tulis X sama dengan Y aksen. Nah, setelah kita mengetahui nilai Y-nya sama dengan negatif X aksen dan nilai X-nya sama dengan Y aksen, kita tinggal substitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan awal kurva. Oke, untuk persamaan awal kurva di sini kita lihat 2Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4. Yuk, kita tinggal substitusikan. 2Y berarti jadi negatif X aksen sama dengan 2 X-nya jadi negatif, X-nya jadi Y aksen. Dipangkatin 2 dikurangi 3X, X-nya Y aksen kan, berarti 3Y aksen ditambah 4. Nah, sehingga kita peroleh nih negatif 2X aksen sama dengan 2Y pangkat 2 dikurangi 3Y aksen ditambah 4. Nah, sehingga atau bisa kita tulis dengan negatif
2x sama dengan 2y pangkat 2 dikurangi 3y ditambah 4. Dan akhirnya kita memperoleh untuk persamaan bayangan kurvanya adalah negatif 2x ditambah sama dengan 2y pangkat 2 dikurangi 3y ditambah 4. Nah, yang keempat, kita akan membahas terkait komposisi dilatasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui nih bahwa permainan orbes merupakan salah satu contoh dari penerapan konsep dilatasi. Nah, tahukah kamu bahwa orbes juga merupakan komposisi dilatasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Yuk, kita tonton video selama 30 detik agar kamu dapat mengidentifikasi apa sih sebenarnya dimaksud dengan komposisi dilatasi. Gimana? Sudah ketemu? Ya, jika kita perhatikan, orbes itu tidak berubah secara langsung dari bentuk awal ke bentuk yang akhir, tetapi melalui beberapa dilatasi. Nah, sehingga kita dapat ambil kesimpulan nih bahwa yang dimaksud dengan komposisi dilatasi yaitu gabungan dari dua dilatasi atau lebih. Lalu, bagaimana dong cara menentukan bayangannya? Yuk, kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Misalkan ada titik A dengan koordinat x, y, kemudian dilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K1. Dilanjutkan lagi nih dengan dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K2. Nah, seperti pembuktian konsep transformasi sebelumnya, kita gambarkan terlebih dahulu pada bidang koordinat kartesius berikut. Nah, di sini ada titik A. Titik A ini akan dilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K1 sehingga menghasilkan A aksen. Nah, dari A aksen ini dilatasi lagi nih terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K2 sehingga menghasilkan A double aksen. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dari A ke A double aksen itu merupakan komposisi. Karena di sini dilatasi, maka komposisi dilatasi atau bisa ditulis dengan D2 bundaran D1. Atau kita dapat menuliskannya seperti berikut, yaitu A dengan koordinat x, y didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Dilanjutkan lagi nih dengan dilatasi terhadap 0,0 dengan faktor skala K sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat x double aksen, y double aksen. Karena pusatnya 0,0, kita dapat memperoleh nih sebagai berikut. X aksen, y aksen itu sama dengan dilatasi 1 dikali dengan koordinat awal x, y. Nah, atau bisa kita tulis sebagai K1 dikali dengan x, y. Nah, sedangkan untuk x double aksen, y double aksen atau matriks dari A double aksen, kita memperolehnya dari dilatasi 2 dikali dengan A aksen. Karena x aksen, y aksen itu merupakan perolehan dari perkalian D1 dengan x, y, maka untuk x double aksen, y double aksen kita dapat memperolehnya dengan mengalihkan D2 dikali dengan D1 dikali dengan matriks koordinat awal atau x, y. Nah, karena D1 sama dengan K1, D2 sama dengan K2, kita bisa juga menuliskannya dengan K2 dikali K1 dikali dengan matriks koordinat awal atau x, y. Nah, dari perolehan ini kita juga dapat menuliskannya sebagai berikut, yaitu D2 bundaran D1 dikali dengan matriks koordinat awal atau x, y sehingga menghasilkan K2 dikali K1 dikali dengan matriks koordinat awal atau x, y. Nah, dari proses barusan kita dapat menggambar skemanya sebagai berikut. A dengan koordinat x, y kemudian didilatasikan nih terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Kemudian A aksen didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat x double aksen, y double aksen. Nah, dari A ke A double aksen merupakan komposisi dilatasi yang bisa kita tulis dengan D2 bundaran D1. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan cara mencari bayangan dari komposisi dua dilatasi, yaitu kita mencari terlebih dahulu nih matriks dari D2 bundaran D1. Setelah kita menemukannya, kita kalikan dengan matriks koordinat awal. Agar lebih paham, kita latihan contoh soal yuk. Oke, di sini dapat dilihat ya ada sebuah soal. Tentukan bayangan titik D 1,3 jika didilatasi oleh faktor skala 2 dengan titik pusat 2,1 dilanjut dengan dilatasi oleh faktor skala negatif 3 dengan pusat negatif 3,1. Ya, seperti biasa di sini yang diketahui untuk D berarti koordinat titik D itu memiliki koordinat 1,3. Kita misalkan untuk dilatasi awalnya dengan T1 ya, maksudnya T1 ini adalah transformasi 1, yaitu sama dengan dilatasi dari pusat 2,1, faktor skalanya 2. Lalu untuk T2-nya, untuk dilatasi yang kedua, kita masalkan dengan T2, sehingga dilatasinya itu adalah terhadap pusat negatif 3,1 dan faktor skalanya adalah negatif 3. Oke, berarti yang ditanyakannya itu adalah D double aksen. Yuk, sekarang kita untuk penyelesaiannya. Nah, karena di sini yang
dilatasinya bukan terhadap pusat 0,0, maka agar lebih mudah kita dilatasi satu-satu ya. Jadi pertama kita dilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap pusat 2,1, lalu yang kedua kita dilatasi dengan faktor skala negatif 3, titik pusatnya negatif 3,1. Ya, seperti kita tahu ya, untuk rumus dari mencari bayangan titik yang dilatasikan adalah K0, 0K, X dikurangi P, Y dikurangi Q, ditambah P, Q. Oke, sekarang kita tinggal substitusikan nih. Untuk K-nya adalah 2 ya, untuk X-nya 1, Y-nya 3, untuk P-nya yaitu 2, untuk Q-nya adalah 1, ditambah dengan matriks pusat yaitu 2, 1. Nah, sekarang tinggal operasikan ya, sehingga kita menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan 2, 0, 0, 2, 1 dikurangi 2, negatif 1, 3 dikurangi 1, 2. Oke, dari sini ditambah 2, 1. Lalu sekarang kita tinggal operasikan nih, 2 dikali negatif 1 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Nah, kita tinggal operasikan nih, negatif 2 ditambah 2 adalah 0, 4 ditambah 1 adalah 5. Nah, berarti X aksen, Y aksennya adalah 0, 5. Nah, kita telah menemukan nih, untuk D aksennya itu adalah 0, 5. Selanjutnya, kita akan mencari dilatasi lanjutan, yaitu terhadap pusat negatif 3,1 dengan faktor skala negatif 3. Yuk, kita tinggal substitusikan. Untuk faktor skalanya itu adalah 3, 0, 0, 3. Lalu, untuk di sini berarti bukan matriks koordinat awal lagi, tetapi matriks koordinatnya itu yang telah dilatasikan, yaitu 0, 5. Oke, 0, 5 dikurangi dengan titik pusatnya, yaitu negatif 3, 1. Lalu ditambah dengan matriks koordinat pusat. Yuk, sekarang kita tinggal operasikan ya. Sehingga kita dapat nih, untuk X double aksen, Y double aksen itu sama dengan 3, 0, 0, 3. 0 dikurangi negatif 3 berarti 3 ya. Untuk 5 dikurangi 1, 4. Ditambah negatif 3, 1. Yuk, sekarang tinggal kita operasikan lagi. 3 dikali 3 adalah 9. 3 dikali 4 adalah 12. Nah, tinggal ditambah negatif 3, 1. Kita tinggal tambah 9 ditambah negatif 3 adalah 6. Untuk 12 ditambah 1 adalah 13. Nah, sehingga kita memperoleh nih, untuk D double aksen itu atau bayangan titik D yang didilatasi oleh faktor skala 2 dengan titik pusat 2,1 yang dilanjut lagi oleh dilatasi faktor skala negatif 3 dan titik pusat dengan titik pusat negatif 3,1, diperolehlah bayangannya yaitu 6,13. Perhatikan contoh soal berikut ya. Di sini terdapat sebuah soal, tentukan bayangan garis 3x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0 apabila dicerminkan terhadap garis y sama dengan x dan dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Yuk, kita cari tahu seperti biasa yang diketahui, ditanyakan, dan penyelesaiannya. Di sini diketahui bahwa persamaan garisnya ini adalah 3x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kan di sini dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Nah, kita misalkan dicerminkan terhadap garis y sama dengan x ini sebagai transformasi 1 atau T1. Nah, untuk T2-nya kita misalkan untuk T2-nya rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0-nya itu adalah sebagai translasi 2 atau T2. Ya, sekarang kita masuk, ditanyakan berarti persamaan bayangan garisnya. Oke, kita sekarang jawab. Nah, di sini kita definisikan terlebih dahulu nih. Kita cari tahu untuk T1-nya itu matriksnya apa sih? Untuk T2 itu matriksnya apa sih? Karena refleksi terhadap Y sama dengan X, maka matriks dari T1-nya yaitu 0, 1, 1, 0. Nah, di sini untuk T2-nya itu adalah rotasi 90 derajat. Kita substitusikan nih nilai 90 derajat ini ke matriks rotasi, sehingga kita memperoleh cos 90 derajat negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat adalah 0, negatif sin 90 derajat adalah negatif 1, lalu sin 90 derajat adalah 1, dan cos 90 derajat adalah 0. Oke, setelah kita memperoleh T1, T2, kita tinggal mencari T2 bundaran T1. Oke, kita tinggal cari T bundaran 1. Nah, seperti ini ya, T2 bundaran T1. Sekarang kita tinggal operasikan nih, yaitu mengalihkan matriks 0, 1, 1, 0 dikali dengan 0, 1, 1, 0. Oke, sehingga kita memperoleh T2 bundaran T1-nya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Nah, setelah kita memperoleh matriks ini, kita misalkan persamaan koordinat awal dari garisnya itu adalah x, y. Tinggal substitusikan. Untuk mencari bayangannya yaitu adalah x aksen, y aksen sama dengan matriks dari T2 bundaran T1 dikali dengan matriks koordinat awal, yaitu yang misalkan x, y. Nah, dari sini kita tinggal operasikan negatif 1 kali x berarti negatif x, 1 dikali y berarti y. Sehingga kita memperoleh untuk x aksen, y aksen itu adalah x aksen, x aksennya itu adalah negatif x, y.
Sehingga diperoleh nih, untuk X aksennya itu adalah negatif X. Atau sehingga bisa ditulis X sama dengan negatif X aksen. Lalu untuk yang kedua, Y-nya itu sama dengan Y aksen. Atau kita bisa operasikan jadi Y sama dengan Y aksen. Nah, setelah kita menemukan nilai X dan nilai Y, tinggal kita substitusikan ke persamaan awal garis. Yuk, sekarang kita tinggal substitusikan. Nah, di sini persamaan awal garisnya kan 3X kurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. 3X, X-nya berapa nih? X-nya adalah negatif X aksen. Untuk Y-nya berapa nih? Y-nya adalah Y aksen. Oke, ditambah 2 sama dengan 0. Tinggal dioperasikan, 3 dikali negatif X aksen adalah negatif 3X aksen dikurangi Y aksen ditambah 2 sama dengan 0. Atau kita bisa menulisnya negatif 3X dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Akhirnya kita menemukan nih untuk persamaan bayangan garis yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, yaitu negatif 3X kurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, karena materinya sudah selesai, mari kita simpulkan terkait pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Cara menentukan bayangan dari komposisi dua transaksi yaitu kita cari terlebih dahulu matriks dari T2 bundaran T1. Setelah kita menemukannya, kita tambahkan dengan matriks koordinat awal. Yang kedua adalah komposisi refleksi. Yang dimaksud dengan komposisi refleksi yaitu adalah gabungan dua refleksi atau lebih. Nah, cara menentukan bayangan dari dua komposisi refleksi yaitu kita mencari terlebih dahulu matriks dari refleksi 2 bundaran refleksi 1. Setelah kita menemukannya, kita kalikan dengan koordinat awal. Adalah komposisi rotasi. Yang dimaksud dengan komposisi rotasi yaitu gabungan dua rotasi atau lebih. Cara menentukan bayangan dari komposisi dua rotasi yaitu kita cari terlebih dahulu matriks rotasi 2 bundaran rotasi 1. Nah, setelah kita menemukannya, kita kalikan dengan matriks koordinat awal. Yang terakhir adalah komposisi dilatasi. Yang dimaksud dengan komposisi dilatasi yaitu gabungan dua dilatasi atau lebih. Cara menentukan bayangan dari komposisi dua dilatasi, kita cari terlebih dahulu matriks dari dilatasi 2 bundaran dilatasi 1. Nah, setelah kita menemukannya, kita kalikan dengan matriks koordinat awal. Lalu bagaimana dengan kurva? Nah, cara menentukan bayangan dari komposisi transformasi pada kurva yaitu kita misahkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan X, Y. Nah, setelah kita memisahkan koordinat awalnya, kita cari nih matriks dari komposisi transformasinya. Nah, setelah kita menemukan dari matriks komposisi transformasinya, kita operasikan dengan koordinat awal. Jika transaksi berarti ditambahkan dengan koordinat awal. Jika refleksi, rotasi, dan dilatasi, maka tinggal kalikan dengan koordinat awal. Oke, seperti biasanya, sekarang kita akan masuk ke bagian refleksi. Refleksi dibagi dua, yaitu refleksi sikap dan refleksi pengetahuan. Nah, untuk refleksi pengetahuan, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi, yaitu yang pertama, materi yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu lalu yang kedua, hal menarik apa nih yang kalian temukan pada pembelajaran kali ini? Lalu yang ketiga adalah hambatan kalian ketika mempelajari materi ini adalah. Nah, yang kedua adalah refleksi sikap. Untuk refleksi sikap, silahkan kalian isi tabel berikut dengan emoji smile, sesuai dengan perasaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Nah, refleksi ini merupakan timbal balik kalian terhadap pembelajaran kali ini untuk dilakukan evaluasi pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga untuk membuat rangkuman terkait pengertian dari komposisi transaksi, komposisi refleksi, komposisi rotasi, dan komposisi dilatasi. Lalu yang kedua, cara menentukan bayangan dari komposisi dua transaksi, komposisi dua refleksi, komposisi dua rotasi, dan komposisi dua dilatasi menggunakan matriks. Untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi ini, silahkan lakukan tes individu yang linknya sudah ada di Google Classroom. Nah, jumlah soalnya ada 7 soal dengan skor total 100. Untuk poin tiap soal dapat kalian lihat ketika kalian mengerjakan soal. Untuk batas waktu pengumpulan juga dapat kalian lihat di Google Classroom ya. Oke, untuk materi pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait barisan. Maka dari itu saya ingin kalian mengekspor terlebih dahulu materi barisan sebelum pertemuan kita di minggu depan. Akhirnya kita sudah berada di ujung pertemuan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.